15:16. Kami sudah coba hubungin Pak Yanuar, tapi karena beliau masih ada di luar, sehingga acara kita mulai pelantikan DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya sudah masuk. Oh, maaf, Bapak sudah masuk? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua Umum DPP Hilsi beserta pengurus yang lain, ada Ibu Rostiati Waketum, ada Pak Sekjen, kemudian ada Pak Rizky, Wakil Ketua Bidang 1. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Yanuar Arifin, MSI, selaku Kasih Kelembagaan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Kasudinaker Trans 5 Wilayah DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati pada anggota Dewan dan Dewan Pengarah yang kami hormati. Yang kami hormati para Ketua DPC 5 Wilayah. Yang kami hormati pengurus Hiptaki. Yang kami hormati pengurus LSKAPAN. Yang kami hormati pengurus Aspediklat Jakarta Selatan, yang kami hormati pimpinan LPK SDKI Jakarta yang hadir pada acara ini. Puji dan syukur kita sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mengadakan acara pelantikan pengurus DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025 yang merupakan hasil Musda tanggal 24 Agustus tahun 2020. Sebelum acara dimulai, maka akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang tiga, pembacaan doa. Yang keempat, laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang kelima, prosesi pelantikan pengurus DPD Hilsi. Yang keenam, sambutan-sambutan dan 7 penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah acara pada sore ini kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita melangkah acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah Tuhan.
Pak Tarmono. Mic-nya Pak Tar. Tes. Ya, ya, Oke. lanjut. Baik, terima kasih. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Musbir Ibrahim SHMA. Untuk itu, pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama berdoa dalam rangka kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kita semua dan kelangsungan serta suksesnya acara yang selalu kita laksanakan. Saya akan memimpin doa ini secara agama Islam. Bagi yang non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. Kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada siang hari menjelang sore hari ini, ya Allah, kami semua, keluarga besar Hilsi Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta bersama pengurus DPP Hilsi sedang melaksanakan acara pelantikan pengurus DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025. Kami mohon kepadamu ya Allah, sukseskan acara ini, jauhkan dari segala halangan dan rintangan. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Berikan kami perlindungan dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami, himpunan lembaga persaudaraan seluruh Indonesia, selalu berusaha meningkatkan keterampilan, kebentaraan, kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa kami. Berkahi Allah usaha ini, berikan ya Allah hidayah dan pertolongan-Mu, agar cita-cita, tujuan dan perjuangan kami ini jauh dari segala halangan dan rintangan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada saat ini ya Allah, kami, bangsa kami, masyarakat kami, dan seluruh barangkali umat manusia di dunia ini sedang menghadapi cobaan dan wabah yang Engkau turunkan ya Allah. Dalam hal ini berikan kami pertolongan-Mu ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengatasi, menyelesaikan wabah dan pandemi ini, karena hanya Engkau yang mampu mengobatinya, hanya Engkau yang Maha Kuasa untuk menentukan segala kebaikan, keselamatan, kesejahteraan kami. Ya Allah, atas segala bala yang Engkau turunkan, berikan kepada kami Allah kebaikannya. Jauhkan dari kami Allah kemudaratannya. Sukseskan kami Allah dalam memerangi wabah dan virus ini, agar kami, bangsa kami, keluarga kami, masyarakat kami dapat melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan kemanusiaan, keimanan dan ketakwaan kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, jadikanlah segala apa yang kami kerjakan ini menjadi amal baik, menjadi amal saleh bagi kami Allah, yang Kau akan berikan imbalan dan pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan berikan kami Allah keturunan, kesejahteraan, dan segala nikmat yang layak Engkau berikan kepada kami Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara yang keempat, yaitu laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Untuk itu pada Ibu Insinyur Olga Hernisalu, kami persilakan. Terima kasih Pak Tarmono sebagai Sekretaris DPD Hilsi.
DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP Hilsi Indonesia, yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta, dalam hal ini yang terhormat Bapak Kasih Kelembagaan Bapak Januar, yang terhormat Kasudin Transker 5 wilayah DKI, yang terhormat Dewan Pertimbangan Ibu Haja Warjinem, yang terhormat Dewan Pengarah Bapak Haji Musbir dan Bapak Haji Syahrudin, yang terhormat Ketua DPC Hilsi 5 wilayah DKI Jakarta, yang terhormat organisasi mitra, pengurus-pengurus LSK, dan juga yang hadir pada hari ini, Bapak Jainuri dari Hiptaki, Ibu Haja Ernawati dari LSK PAN, Ibu Haja Tin dari Aspendiklat, dan yang saya cintai dan kasihi seluruh pimpinan LPK yang ada di wilayah DKI Jakarta. Patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, berkah dan kasih-Nya sehingga kita boleh melaksanakan cara yang sangat kita nantikan saat ini, yaitu pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Hilsi DKI Jakarta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam penyelenggaraan, persiapan, dan pelaksanaan acara pelantikan pada siang hari ini boleh terlaksana semua bukan karena panitia saja, tetapi kerja keras dan juga dukungan dari Bapak Ibu semua, khususnya DPP dan juga dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang mendukung kami sehingga acara pada siang hari ini, acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Hilsi DKI Jakarta dapat terlaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam persiapan kami sangat berharap dukungan daripada Bapak Ibu semua sehingga semua acara ini dapat terlaksana. Adapun jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari yang sudah kami persiapkan sebagai panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga acara ini yang sudah kami persiapkan dapat terlaksana dengan baik. Dan DPD Hilsi DKI Jakarta yang acara pelantikannya dan pengukuhannya dilakukan hari ini boleh terlaksana dengan baik. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita melangkah pada cara berikutnya, yaitu pelantikan pengurus DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta oleh Bapak Amir Bakiriyadi selaku Ketua Umum DPP Hilsi, yang diawali dengan pembacaan SK DPP Hilsi oleh Sekjen DPP Hilsi. Untuk itu kepada Bapak Arif Budiman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya sebagai Sekjen DPP Hilsi untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia nomor 091 garing SK1 garing DPP Hilsi garing 8 Romawi garing 2020 tentang pengesahan dan pengukuhan pengurus DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, Hilsi, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan,
menetapkan pertama, mengukuhkan dan mengesahkan susunan pengurus DPD HILSI Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus DPD HILSI Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas kepengurusan DPD harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HILSI. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan organisasi HILSI. Ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Agustus tahun 2020. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Amir Bakriadi, Ketua Umum. Budiman Arif, Sekretaris Jenderal. Tembusan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Lampiran surat keputusan DPP HILSI. Susunan pengurus DPP HILSI Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025. Pembina. 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2. Nakertrans Provinsi DKI Jakarta. Dewan Pertimbangan Dr. Anda Hazza Warjine. Dewan Pengarah Musbir Ibrahim SH.MA. Insinyur Haji Sahrudin Batubara. Dewan Pengurus. Untuk Dewan Pengurus yang namanya dipanggil agar menyatakan saya hadir. Ketua, Haja Linarni Ningsi SE. Hadir gitu. Hadir gitu. Hadir. Mohon yang dipanggil namanya menyatakan saya hadir. Ketua, Haja Linarni Ningsi SE. Saya hadir. Ibulin. Wakil Ketua Saya hadir. 1. Nyalain hadirnya, Bu. Suaranya, Bu. Wakil Ketua 1. Insinyur Olga Herni Salu. Hadir. Saya hadir. Ketua 2. Juni Lestari. Hadir, Pak. Wakil Ketua 3. Swartini. Hadir, bilang. Sekretaris Tarmono SH. Hadir. Wakil Sekretaris 1. Jeffrey Karel Lambert. Pak Jepri. Hadir. Hadir. Wakil Sekretaris 2. Ratih Woro STP. Ratih Woro STP. Hadir, betul ada dia. Hadir, enaknya. Ada dia. Cuman nggak, di suaranya nggak kadang ya. Wakil Sekretaris 3. Heni Purwaningsi Eskom. Bendahara Asya Karmila. Hadir, Pak. Wakil Bendahara Sarina. Hadir, Pak. Bidang-bidang. 1. Organisasi dan Hukum. Tri Wahyuni SPSI. Tri Wahyuni hadir, oke. Heni Hartati SE. Heni Hartati SE. Hadir, oke. Sertifikasi dan akreditasi. 1. Mia Andriani SPD. Hadir, Pak. 2. Elia Lamardan ST. Hadir, Pak. Bidang 3. Kewirausahaan dan pengembangan SDM. 1. Toto Suwanto RJ.
Hadir, Pak. 2. Hadir, Pak. 2. IMT Hardi Haryansah. Hadir, Pak. Hadir. Yang ketiga, Leni Fitri. Leni Fitri. Oke. Ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Agustus tahun 2020. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Amir Bakriadi, Ketua Umum. Budiman Arif, Sekretaris Jenderal. Demikian surat keputusan tentang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus yang akan dilantik agar mengaktifkan mic-nya, unmute mic-nya. Ya, baik. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Nama Amir Bakriadi, Ketua Umum. Sebelum saya melantik saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik? Siap. 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 Ya. Iya. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pengurus DPD Hilsi DKI Jakarta periode 2020-2025 dengan penuh tanggung jawab dan atas kemauan sendiri dengan ini menyatakan bahwa kami satu siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Dua, taat dan patuh kepada anggaran dan anggaran rumah tangga Hilsi. Tiga, mendedikasikan diri untuk menyumbang tenaga dan pikiran untuk pengembangan organisasi Hilsi. Empat,
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan Hilsi dan kemajuan LPK seluruh DKI Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu Berkati kita semua. Amin. Amin. Ya, selanjutnya saya tanda tangani berita acara pelantikan. Ya, saya bacakan dulu untuk didengarkan karena ini pelantikannya secara virtual. Berita acara pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jakarta. Ketua Umum DPP Hilsi telah melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 sesuai surat keputusan nomor 091 SK1 garing DPP Pendatar Hilsi garing angka Romawi 7 garing 2020. Demikian berita acara pelantikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 7 Oktober 2020, Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, Amir Bakriadi, Ketua Umum, ditandatangani. Ya, sudah selesai, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu penyerahan bendera dari Ketua Umum kepada Ketua DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta. Ya, karena ini pelantikannya secara virtual, maka Ketua Umum menyerahkan bendera Pataka diwakili oleh yang ada secara offline. Silakan Pak Tarmono. Oke, sedang diserahkan. Sudah. Terima kasih. Baiklah. Acara pelantikan dilaksanakan dan kita memasuki yaitu sambutan. Kita mulai sambutan pertama itu dari Ketua DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kepada Ibu Halilna Rinisi SE kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP Hilsi beserta jajaran, Ibu Rusdiati, Bapak Rizky dan Pak Budiman dan juga pengurus yang lain. Yang terhormat Disnaker
DKI Jakarta yang diwakili oleh Kasih Kelembagaan Bapak Januar Arifin MSI. Yang terhormat Kasudin Kertrans 5 wilayah di DKI Jakarta. Yang terhormat Dewan Pertimbangan Ibu Hajah Dr. Anda Warjinem, dan juga yang terhormat Dewan Pengarah Ibrahim SHMA, juga Insinyur Haji Sahrudin Batubara. Yang terhormat DPP Hilsi wilayah. Yang terhormat pengurus HIPTAKI yang diwakili oleh Bapak Sekjennya, Pak Jainuri. Yang terhormat pengurus LSKPAN yang diwakili oleh Sekjennya Ibu Ernawati. Yang terhormat pengurus Aspediklat Ibu Hajah Tina Agus. Dan juga yang terhormat dan berbahagia pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja se-DKI Jakarta. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan saya sebagai Ketua DPD Hilsi terpilih untuk periode 2020-2025 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan anggota Hilsi se-DKI Jakarta. Untuk itu, mari kita pengurus DPD Hilsi DKI beserta seluruh anggota Hilsi yang ada di DKI Jakarta bekerja sama bahu-membahu untuk memajukan Hilsi DKI Jakarta. Tanpa bantuan dan dukungan Bapak Ibu semua, dan juga tanpa kerjasama yang baik, saya sebagai ketua tidak ada artinya. Menjadi Hilsi perlu orang-orang yang punya jiwa sosial, yang punya pilihan, karena menjadi pengurus harus siap dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan percaya kegiatan ini akan sesat ibadah kita, dan insya Allah akan mendapat pengganti dari Allah SWT. Amin. Kita harus optimis bahwa Hilsi bisa berperan aktif dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang masing-masing. Mari kita tetap semangat meskipun masih di dalam kondisi wabah COVID yang tidak menentu. Semoga wabah COVID cepat berlalu. Sebagai akhir kata, mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Terima kasih Pak Ketum, Pak Amir, terima kasih Pak Sekjen, Pak Budiman, terima kasih Pak Ketua, Pak Rizky, terima kasih Pak Ketum Ibu Ros, dan juga tidak lupa terima kasih banyak Pak Tarmono yang telah bersusah payah membantu kita. Terima kasih kepada seluruh pengurus DPD dan juga pengurus DPD DKI yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Semoga Hilsi semakin jaya, rakyat Indonesia sejahtera. Salam sehat untuk anggota Hilsi di seluruh Indonesia. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bulim selaku dan langkah
Mic-nya boleh dinyalakan, Pak Tarmono. Pak Tarmono, mic-nya boleh dinyalakan. Oke, sudah. Selanjutnya bagaimana acaranya, Pak? Baik, kita teruskan acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum DPP Hilsi. Untuk itu pada Bapak Amir Baghdadi kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Bapak Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan, Bapak Januar Arifin SMSI, yang saya hormati tentunya Ketua DPD Hilsi Provinsi DKI Jakarta yang baru saja dilantik. Selamat, Bu Lin, selamat bekerja. Kita berharap di bawah kepemimpinan Bu Lin, Hilsi DKI Jakarta bisa berjalan dengan baik dan bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak dinas. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari pengurus DPP Hilsi hadir pada acara pelantikan kali ini. Luar biasa. Ada Bu Waketum, Bu Rosdiati, ada bidang organisasi dan hukum, Pak Rizky Mahendra, jauh-jauh dari Kalteng bisa hadir di pelantikan acaranya Bu Lin. Ada Pak Sekjen yang luar biasa, Pak Tarmono. Tentu seluruh pengurus yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat bekerja di bawah Anda semua. Kita tentu berharap LPK yang ada di DKI Jakarta bisa maju karena tantangannya sungguh sangat luar biasa pada saat ini. Di masa COVID ada sedikit ya dibilang masalah juga iya, tetapi ada hikmah yang sangat luar biasa kita bisa petik, karena seharusnya jauh sebelum ada COVID, kita sebagai orang LPK sudah bisa move on, bisa bergeser, bisa berubah dari zaman kolonial menjadi zaman milenial. Terus sekarang zaman milenial sudah beransur-ansur, ada lagi namanya sekarang 4G, sekarang sudah dirancang 5G, dan sedikit lagi 6G. Jadi tentu kalau LPK hanya pada masa-masa konvensional, maka akan semakin lama semakin ketinggalan. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa sejak saya terpilih menjadi Ketua Umum DPP Hilsi 2 tahun lalu, hari ini DKI Jakarta adalah pelantikan DPD yang ke-11 secara virtual, yang baru kita lakukan juga secara virtual yang kedua. Yang pertama adalah Sulawesi Selatan, namun secara offline itu sudah ada kita laksanakan, ada 9 DPD. Tentu yang pertama kita lantik DPD Hilsi adalah Kalimantan Tengah, yang kedua Banten, yang ketiga Sumatera Selatan, yang kelima ada Jawa Tengah, 6 ada Yogyakarta, 7 ada Bali, 8 ada Sulawesi Tengah, 9 ada Sumatera Barat. Ini waktu pelantikan Sumatera Barat ini paling heboh, paling luar biasa. Dikira Ketua Umum bersama Pak Rizky dan rombongan wakil Ketua Umum, dikiranya menteri yang datang dijemput yang sangat luar biasa di bandara.
Luar biasa. Nah, tapi tentu itu semua adalah acara-acara seremonial pelantikan yang kita lakukan. Namun, saya melihat dalam perjalanan Hilsi 2 tahun ini, secara keseluruhan adalah terus bergerak, dan pergerakannya sangat di atas rata-rata. Kita terus bekerja, banyak hal yang kita lakukan, program-program, termasuk yang dicanangkan oleh Ketua Bidang 1 Hilsinergi, ditunjuk menjadi Badan Pelaksana Hilsinergi. Ya, luar biasa. Nah, inilah Hilsi yang akan membuat kita nanti tempat berhimpunnya bagi lembaga pelaksana, lembaga pelatihan kerja, pelaksana pelatihan, dengan berkumpul Hilsi kuat, maka LPK yakin juga akan kuat. Sebagaimana kita senantiasa melakukan rapat-rapat di DPP, bahwa Hilsi ini apabila kuat secara kelembagaan, secara organisasi, dan secara finansial, maka akan menjadi subsidi silang antara yang lemah kita bisa upgrade, yang besar bisa mensubsidi yang rendah dengan kekuatan Hilsinergi. Banyak hal. Tentu yang saya juga sampaikan bagi ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada pengurus, tetapi di sini ada dinas, bahwa ada program yang dilakukan yang tentu Hilsi tidak henti-hentinya saya selaku Ketua Umum akan mendorong bahwa proyek yang digelontorkan oleh pemerintah sejak kalau saya bilang 15 tahun yang lalu mulai digelontorkan yang namanya program akreditasi di bidang LALPK di provinsi itu dibentuk namanya KALPK. Dari ribuan jumlah LPK yang telah objek untuk diakreditasi, tetapi pemerintah hanya menggelontorkan sebagian kecil yang bisa diakreditasi dengan menggunakan anggaran pemerintah. Tentu pasti kami yang punya lembaga, saya pribadi Ketua Umum yang punya lembaga, diakreditasi. 15 tahun yang lalu sudah diakreditasi. Sementara akreditasinya ada masa expire-nya. Belum seluruh LPK diakreditasi, LPK saya sudah expire masa akreditasinya. Beberapa kali saya selaku Ketua Umum kalau ada pertemuan-pertemuan saya mendorong, karena ada beberapa LPK bisa melaksanakan akreditasi secara mandiri, tetapi alasan pemerintah bahwa nomenklaturnya untuk akreditasi mandiri belum ada. Tetapi sampai saat ini saya perjuangkan itu sejak 5 tahun yang lalu, masih saya Ketua DPD Hilsi, tetapi sampai hari ini masih tetap harus akreditasi yang dianggarkan. Saya tidak tahu ini di mana celahnya, dan ini saya lempar isu ini kepada teman-teman pengurus DKI, dan tentunya ada juga pengurus DPP. Kenapa bisa? Ada apa dengan akreditasi lembaga yang ada lembaga besar yang mampu secara mandiri diakreditasi tapi tidak diberikan izin, mengeluarkan proyek akreditasi, tidak mampu mengakreditasi lembaga. Tentu hari ini, contoh saja yang baru dilaksanakan beberapa bulan terakhir, Hilsi aktif kita mendata melalui Hilsinergi pada bulan Mei, baru beberapa bulan yang terdata sudah hampir 2.000. Nah, itu akan bertambah terus karena kita telah mengetahui jumlah lembaga di Indonesia itu kurang lebih ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 15.000. Karena datanya tidak jelas. Dulu sudah diatur oleh FIN, tetapi hari ini juga berubah lagi, akhirnya terbongkar lagi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Hilsinergi menjadi ada big data bagi LPK seluruh Indonesia. Begitu, saya kira ini yang stressing dalam keorganisasian DPD Hilsi. Terus ada beberapa hal persiapan-persiapan tentunya bagi teman-teman LPK. Saya menginginkan, saya mendorong terutama LPK yang ada di DKI Jakarta agar menjadi lokomotif, menjadi percontohan dari Indonesia, bisa ada diambil contoh-contoh untuk segera membuat. Karena kenapa? LPK hari ini
peluangnya sangat luar biasa dengan adanya pandemi. Peluang untuk siswa sangat luar biasa. Kenapa? Karena siswa yang bisa kursus di LPK-nya Bulin di Jakarta, bisa orang Papua, bisa orang Aceh, bisa orang dari Miangas, bisa orang dari Pulau Lote. Apa itu? Tapi LPK harus segera membuat yang namanya website atau apapun pelajaran secara daring. Begitu saya kira, itu secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pelantikan kali ini dapat menjadi pencerahan bahwa HILSI yang ada di DKI Jakarta, kita tahu agak lama vakum, makanya saya selaku ketua umum merasa sangat bergembira karena sudah ada pengurus, dan saya berharap agar segera menjalankan program kerja dengan tetap berkoordinasi bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di DKI Jakarta. Saya bangga karena pada pelantikan hari ini dihadiri oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutan dari Pak Ketua Umum DPP HILSI. Dan kita melangkah sambutan berikutnya, yaitu dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, yang akan diwakili oleh Bapak Januar Arifin SEMSI, selaku Kasih Kelembagaan Pelatihan. Untuk itu, pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Tarmono sebagai pembawa acara. Pertama-tama yang yang terhormat Ketua Umum HILSI beserta jajarannya, kemudian Ketua DPP HILSI DKI Jakarta beserta jajarannya, dan para hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih dapat bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, bahwa Lembaga Pelatihan Kerja merupakan salah satu penyelenggara pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja. Untuk itu hendaknya dalam melaksanakan pelatihannya, LPK harus mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, yaitu pelatihan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini tanpa berpanjang lebar karena sudah disampaikan oleh Ketua Umum tadi, sambutan yang luar biasa. Tetapi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan harapan, yaitu satu, bahwa LPK di DKI Jakarta hendaknya dapat memberi manfaat bagi peningkatan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia, juga meningkatkan produktivitas sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemudian juga untuk tetap bisa berkembang dan bersaing di era sekarang, terutama di era pandemi itu, kami menginformasikan bahwa LPK juga harus memiliki kreativitas, inovasi, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta memiliki jaringan yang luas. Kemudian tidak kalah pentingnya, sebagai lembaga pelatihan kerja, standar adalah yang sangat diutamakan. Untuk itu, kami menyarankan agar LPK yang tergabung di HILSI DKI Jakarta segera bisa menyesuaikan untuk mengikuti program akreditasi. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi,
sampai saat ini memang ketentuan yang berlaku hanya akreditasi yang dibiayai. Karena sampai saat ini belum ada mekanisme akreditasi yang mandiri. Untuk itu kami menginformasikan karena dari anggota DPP PAN ini juga ada yang menjadi anggota KA, Komite Akreditasi. Jadi nanti akan lebih membantu teman-teman di HILSI DKI Jakarta untuk segera bisa mengikuti akreditasi. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah pengukuhan, ya, dilantik dan pengukuhan ini. Saya ucapkan selamat dan semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP HILSI ini akan membawa dampak positif terhadap kompetensi tenaga kerja, khususnya di DKI Jakarta. Mungkin itu aja sekedar sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yanuar yang telah memberikan arahan dan sambutan kepada kami. Dan dengan demikian, maka acara pelantikan pengurus DPD HILSI Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025 telah berakhir, dan dengan harapan bahwa setelah dilantik, tentu pengurus DPD HILSI DKI Jakarta kami akan segera melaksanakan program-program yang telah diamanatkan oleh Musda yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020.